Bukan pantas tidak pantas. Dalam dunia politik, kamu memiliki apa, aku memiliki apa, kepentingan kita apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB mewacanakan mengusung Caimin dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada pemilihan Presiden 2024. Waketum PKB Jazizul Fawait mengatakan kerjasama yang dijalin kedua partai ini mempermudah proses pengusungan capres dan cawapres yang akan dijagokan keduanya. Menurutnya, meski kedua partai ini telah menjalin kerjasama, namun tak menutup kemungkinan apabila terdapat partai politik lain yang ingin bergabung sebagai koalisi. Jazizul mengatakan Gerindra menjadi salah satu pilihan realistis bagi partainya untuk dapat memenangkan pemilu mendatang. Dia menjelaskan kedua partai tersebut nantinya akan dapat memenuhi persyaratan presidensial threshold sebanyak 20% untuk melanggang ke Pilpres 2024. Prabowo pun mengatakan langkah itu diambil untuk dapat menyukseskan kontestasi politik pada 2024 mendatang. Menurutnya, Gerindra merupakan partai dengan konstituen besar sehingga dirinya merasa punya tanggung jawab. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi. Salim ya Allah Pancasila fil Indonesia. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, pada hari ini kita membicarakan sesuatu yang sangat menarik di dalam dunia politik dan yang suka politik tentunya. Mengapa? 1,5 tahun lagi akan ada pemilihan presiden sekaligus legislatif di Republik Indonesia. Pesta demokrasi yang selalu kita nantikan, selalu kita nikmatin setiap 5 tahun sekali. Dan pemimpinnya berganti terus menerus. Indonesia masih begini-begini saja. Wabil khusus itulah takdir Republik Indonesia harus mengalami fase seperti ini. Kita berdoa suatu saat nanti muncul sang pemimpin yang betul-betul menjadikan Republik Indonesia macan Asia, insya Allah. Oleh karenanya, sebagaimana biasa, kami membacakan satu kata atau dua kata dari kitab ini agar ada sinkronisasinya apa yang akan kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu, kami ulangin, walau sya'allahu, walau sya'allah. Bil makna, bila mana Allah menghendaki, insya Allah, biiznillah, pasti terjadi. Tetapi kita hidup di dunia punya hitungan-hitungan politik yang real. Dalam politik, sebagaimana pernah kita pahami bersama, tidak ada lawan, tidak ada kawan yang abadi. Yang abadi itu dalam dunia politik adalah kepentingan. Nah, pada saat ini PKB dan Gerindra memiliki kepentingan yang sama. Kalau kita bilang kepentingan untuk rakyat, mensejahterakan rakyat, keadilan untuk rakyat, dan lain sebagainya yang bahasa klise seperti itu sudah jamak. Jadi nggak perlu kita bahas. Yang kita bahas adalah kepentingan pragmatis antara kedua partai ini. Apa kepentingan mereka berdua ataupun PKB dan Gerindra? Adalah kepentingan untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden untuk bertarung di 2024. Dan kuotanya memenuhi tentunya. Subhanallah. Itu tadi kami katakan. Bukan pantas tidak pantas. Dalam dunia politik, kamu memiliki apa, aku memiliki apa, kepentingan kita apa. Maka kita bersatu. Subhanallah. Dalam hal ini PKB, subhanallah, suaranya lumayan menggairahkan. Gerindra, suaranya
lumayan seksi. Jadi kalau bergabung Gerindra dan PKB, maka mereka berhak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, ataupun calon presiden dan calon wakil presiden secara permanen. Cukup dengan dua partai saja, mereka bisa melanggeng untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden. Permasalahannya, apakah rakyat menerimanya? Perlu kita paham bersama, Republik Indonesia rakyatnya sangat dinamis, energik, dan sedikit lugu tentunya. Artinya, rakyat Indonesia ini pada prinsipnya siapapun yang jadi presiden, rakyat Indonesia nggak begitu peduli pada prinsipnya. Karena memang pola pikir rakyat Indonesia ini adalah saat ini ya, ke depan insya Allah berubah. Pola pikir masyarakat Indonesia ataupun seluruh rakyat Indonesia mayoritasnya berpikir bagaimana bisa mendapat pekerjaan, makan dengan tenang, keamanan terjaga, kedamaian terjaga, kenyamanan terjaga, hidup enak, hidup tenang, punya anak, bisa sekolah. Masalah kaya miskin, rakyat Indonesia nggak gitu mempedulikan. Karena apa? Bagi rakyat miskin yang punya jati diri, kita punya karakter yang unik orang Indonesia ini apa? Kaya miskin itu sudah ditetapkan Allah, legowo saja. Yang penting hidup damai, tentram, adem ayem, anak-anak bisa sekolah, dah berkah. Makanya yang jadi presiden di Indonesia ini sebenarnya kalau kami bilang susah-susah gampang, tapi banyak gampangnya. Yang penting ciptakan lapangan pekerjaan, buat perut rakyat Indonesia kenyang, dan ciptakan kedamaian, jangan ada keributan. Maka presiden seperti ini pasti dilulukan sekali oleh masyarakat Indonesia ataupun rakyat Indonesia saat sekarang ini. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Dari segi popularitas, beliau-beliau berdua ini, Pak Prabowo dan Cak Imin, siapa yang tidak mengenal? Popularitasnya sudah di atas rata-rata. Nah, ibarat seperti itu, sudah dikenal lah intinya. Walau sya'allahu, seperti di dalam kata ini, walau sya'allahu, dan bila Allah menghendaki, maka bisa saja Pak Prabowo Cak Imin jadi presiden dan wakil presiden di 2024. Who knows? Politik itu tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh. Itulah politik, sangat dinamis, tergantung situasi dan kondisi. Situasionalisme masuk kepada ajaran filsafat kami tentunya. Oleh karenanya, potensi besar Cak Imin dan Bapak Prabowo menurut kami sangat kuat. Karena apa? Karena Cak Imin di-backing oleh Nahdlatul Ulama. Sedangkan Bapak Prabowo di-backing oleh kaum nasionalis. Nasionalis religius pun mendukung beliau insya Allah. Jadi hitung-hitungan kasat mata atau hitung-hitungan real, beliau berdua ini diperhitungkan lah untuk bermain di ring satu, masuk lah. Ibarat pertarungan ataupun perlombaan, masuk dua besar. Bapak Prabowo, siapapun wakil presidennya, Bapak Prabowo itu pasti masuk dua besar. Pada 2024 besok kami tidak melihat ada calon yang begitu kuat seperti Bapak Jokowi atau Bapak SBY sebelumnya ya. Seperti Bapak Ganjar, Pak Ridwan Kamil ya. Terus ditambah Bapak Anies, itu persaingannya beda-beda tipis beliau-beliau berdua. Jadi tidak ada yang begitu unggul sekali gitu. Nah, jadi bisa kita prediksikan Bapak Prabowo masuk dua besar, hanya saja kalau beliau kurang lihai bermain, bisa gagal lagi. Karena faktor usia tentunya akan dimainkan oleh lawan politiknya. Dianggap sudah sepuh dan tidak layak tentunya. Kalau Cak Imin untuk jadi capres berat, untuk jadi cawapres pun sebenarnya berat Cak Imin. Karena beliau masih muda, menurut kami ya, muda dalam tanda petik, muda dalam pengalaman politik dalam artinya. Mungkin menurut orang-orang beliau lihai bermain politik, tapi bagi kami politik beliau tidak begitu menarik bagi kami. Cak Imin ini bermain politiknya kurang soft, ya, kurang elegan. Tapi kecerdikan beliau dalam menguasai peta politik kami akui kecerdikan beliau. Tetapi untuk karisma menjadi cawapres bisa dibilang ada atau tidak ada. Untuk capres berat, tapi kalau untuk cawapres bisa dibilang ada dan tidak ada. Tapi jika Bapak Prabowo disandingkan dengan Mbak Puan, aku yakin ini melenggang kangkung istilahnya. Tapi kalau sama Cak Imin agak-agak terseok karena Cak Imin ini populer di Nahdlatul Ulama saja. Untuk kaum nasionalis tidak begitu populer beliau. Bahkan di Nahdlatul Ulama pun berat-berat sebelah sebenarnya. Oleh karena itu kita berharap walau sya'allahu Allah meridhoi perjuangan Cak Imin dan Bapak Prabowo. Karena bagaimanapun negara kita negara demokrasi. Satu hal yang harus kita paham bersama dan kita yakin bersama, siapapun presiden dan wakil presiden yang di masa depan harus tetap teguh dengan NKRI dan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Amin Allahumma amin. Subhanallah. Kami kira ini saja yang bisa kami bahas. Lain waktu kita akan bertemu lagi dengan pembahasan berikutnya. Semoga Allah meridhoi kita semua. Semoga Allah meridhoi para calon-calon presiden. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa calon presiden kita. Karena apa? Karena pasti ada sponsor di belakang mereka semua. Barakallah. Walhamdulillahirabbil alamin.